Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mujizat. Praise the Lord, pada hari ini kita berjumpa kembali dan puji Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan anugerah, Tuhan yang selalu setia, mendampingi, menemani, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya senantiasa selalu. Saudara, tanpa terasa hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di bulan damai sejahtera, bulan kasih anugerah, bulan Natal bagi kita semua di tahun Shine and Glory. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang melakukan siaran live di ibadah malam hari ini. Saya berdoa, saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, kita menerima shine and glory dari Tuhan, baik itu pekerjaan kita, karir, usaha, dagang, bisnis kita, rumah tangga kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, dan seluruh aspek kehidupan kita mengalami shine and glory dari Tuhan. Semakin kita dipermuliakan dan bersinar oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Bekasi, Kerawang, Banten, di seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, NTT, NTB, dan di seluruh Nusantara Republik Indonesia ini. Shalom semua. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa rekan-rekan jemaat Tuhan yang ada di negeri Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak. Teman-teman yang ada di Timor Leste, teman-teman yang ada di Singapura, teman-teman yang ada di Taiwan, teman-teman yang ada di Eropa, di Amerika, yang senantiasa selalu setia mengikuti ibadah live seperti ini. Shalom bagi kita bersama. Tak lupa juga saya Pastor Verona menyapa rekan-rekan yang ada di Facebook. Shalom semua rekan-rekan yang ada di Facebook. Dan juga rekan-rekan yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Saya percaya anugerah Tuhan itu nyata, besar, ajaib, dahsyat, luar biasa bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggurnya. Saudara siapkan crackersnya apabila saudara tidak memiliki anggur dan roti perjamuan. Dan saudara juga bisa memakai buah apabila saudara tidak memiliki roti dan anggur. Tetapi alangkah baik dan bijaknya saudara menggunakan roti dan juga menggunakan anggur untuk kita sama-sama memasuki perjamuan suci di malam hari ini. Kalau saudara tidak, Pak, Pastor saya lupa, kalau minggu pertama ini adalah minggu perjamuan suci. Saudara boleh tinggalkan live ini sebentar, bukan berarti keluar dari siaran live-nya, tapi saudara boleh pergi ke warung depan rumah, ke Alfamidi atau Indomaret, atau warung yang menjual sirup ataupun biskuit. Saudara bisa beli. Nanti kita bergabung lagi live di siaran live ini. Dan kita masuk dalam perjamuan suci untuk kita nikmati perjamuan suci di bulan Desember ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita mengadakan siaran live ini dari tahun 2020 awal, 2021, 2022, 2023. Ini adalah online ketiga tahun kurang lebih kita bersama-sama ibadah. Terima kasih masih disaksikan, dihadiri oleh ribuan jemaat-jemaat Tuhan dari dalam dan luar negeri. Saya percaya itu bukan karena kehebatan tim media Gereja Jesus Christ Church dan juga bukan karena kehebatan Pastor Verona. Saya percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ibu Evi yang di Malang juga setia menyaksikan siaran live ini. Rekan-rekan yang di Manado juga setia menyaksikan siaran live pada malam hari ini. Rekan-rekan yang di YouTube juga setia menyaksikan siaran live di malam hari ini.
Dan juga rekan-rekan yang ada di Facebook juga senantiasa selalu setia menyaksikan siaran live di malam hari ini. Kalau saudara tidak keberatan, sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, berdoa mendengar firman kabar baik, masuk dalam perjamuan suci, saudara silakan bagikan siaran live ini ke banyak-banyak orang. Saudara bisa bagikan di Facebook saudara masing-masing, saudara bisa bagikan di grup-grup Facebook, saudara bagikan di beranda-beranda Facebook, saudara juga bisa bagikan di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Hari ini saya akan memimpin perjamuan suci terakhir di bulan Desember ini, karena bulan depan kita masuk perjamuan suci yang pertama di tahun yang baru, di tahun the year of great victory and harvest bagi kita semua ya. Tahun kemenangan besar dan penuaian besar bagi hidup orang percaya yang selalu setia mengikuti siaran live ini di bawah pengembalaan Gereja Jesus Christ Church, Pastor Verona. Haleluya. Saudara, mari kita mulai ibadah kita di hari ini. Kita akan berdoa, kita minta bimbingan Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, biar anugerah Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami ingin beribadah, kami ingin berhimpun malam hari ini. Berkati kami yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kami percaya anugerah mujizat Tuhan itu nyata bagi kami semua. Tuhan berikan kami kemampuan, Roh Kudus bimbing ibadah kami dari awal pertandingan kepada akhirnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Bapa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Jamalah kami Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Lebih dari sekadar yang ada, kami tidak mau melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami sadar yang membuat kami berhasil, yang membuat kami sukses, yang membuat kami tetap eksis, sehat sampai akhir tahun ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan kami, Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang menolong rumah tangga kami. Segala-galanya, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Holy Spirit. It's all about you, Yahweh. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, saya menyapa semua teman-teman yang ada di Solo, yang ada di Nagreg, yang ada di Jawa, yang ada di Yogyakarta. Saudara yang setia menyaksikan siaran live setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Shalom semua, Malaysia, Manado, Timor Leste, Singapura, NTT, NTB, Papua, Nabire, dan juga Jayapura. Shalom bagi kita semua malam hari ini. Hari ini saya akan berdoa buat rekan-rekan sekalian di minggu pertama ini. Saya percaya 2 orang 3 berkumpul di dalam nama Kristus Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan doa orang benar, bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa untuk anak-anak kecil. Karena saya lihat hari-hari ini, ada banyak anak-anak kecil yang sedang mengalami batuk pilek, demam, sehingga anak-anak kecil, anak-anak kita itu akhirnya nggak sekolah karena sakit, akhirnya sulit beraktivitas dengan sebagaimana mestinya karena batuk pilek, tambah lagi diare dan lain sebagainya. Saya mau berdoa hari ini kalau itu saudara, orangnya maksudnya anak-anak saudara, cucu saudara, keponakan saudara, om, tante, oma, opa, mama, papa, boleh panggil anak-anaknya lewat siaran live ini, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Kita berdoa tumpang tangan karena kita percaya kuasa darah Yesus itu masih berkuasa, masih bekerja, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, namanya tidak berubah, kuasa darah tidak berubah, firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Panggil anak-anaknya, adik-adik. Hari ini, malam hari ini, Pastor Verona ingin berdoa buat kesembuhan adik-adik ya. Mungkin adik-adik sudah berdoa, sudah berobat, sudah pergi ke dokter, dan lain sebagainya, tapi tak kunjung sembuh. Ini malam kesembuhan buat adik-adik, buat anak-anak om tante, oma opa, dan juga bapak ibu, serta keluarga dari bapak ibu saudara. Panggil anak-anaknya, adik-adik, ayo panggil anak-anaknya dulu, panggil yang batuk pilek.
Anak-anak bayi boleh, anak-anak batita boleh, anak-anak balita boleh, anak-anak remaja boleh. Panggil semua. Dan sekarang mari kita tumpangkan tangan kita di atas kepalanya, di kening boleh, di atas kepala juga boleh, agar kita berdoa buat anak-anak kita ya. Mari kita berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Pastor Verona dan Mami Papi dan Om Tante dan Oma Opa akan sama-sama beriman, berdoa buat kesembuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini di minggu pertama aku berdoa buat anak-anak kecil. Baik yang ada di dalam kandungan, baik yang sudah lahir, batita, balita, remaja yang sedang mengalami batuk, pilek, bapil, demam, diare. Aku berdoa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit dijamah disembuhkan secara sempurna, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami beriman. Doa orang benar bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Anak-anak kami imani menjadi anak-anak yang sehat. Anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang jenius. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit aku tolak kuasa dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh anak-anak kami. Keluar. Hari ini juga sembuh. Demam hilang, batuk berhenti, pilek berhenti. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Kasih anugerah Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Anak-anak kami disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Adik-adik semangat ya, adik-adik ya. Semangat. Besok sekolah dalam keadaan sehat ya. Adik-adik bisa lari-larian lagi, bisa main lagi ke mall sama mama papa, om tante, oma opa. Sudah tidak batuk pilek lagi. Roh Kudus menyembuhkan adik-adik di malam hari ini. Sampai seterusnya adik-adik mendapatkan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang datangnya dari Roh Kudus. Sekali lagi saya menyapa shalom bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung. Bapak Ibu Saudara yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Tanah Jawa, Papua, NTT, NTB, semua di pulau-pulau ada di Indonesia, shalom. Saya menyapa rekan-rekan juga yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, teman-teman yang ada di Kuching, teman-teman yang ada di Timor Leste, Singapura, Taipei, Eropa, Amerika, benua-benua dunia lainnya, shalom, yang mengerti bahasa Indonesia, yang menyaksikan siaran live ini, saya percaya, saya berdoa, anugerah Tuhan itu nyata bagi kita bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang di Facebook, shalom semua. Buat teman-teman yang di YouTube, shalom semua. Selamat malam. Hari ini saudara sedang menyaksikan siaran live. Secara live di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Saya agak sedikit kelibet saudara ada Instagram. Karena hari-hari ini siang saya suka live Instagram. Hanya ingin menyapa rekan-rekan. Live di TikTok. Jadi ada sosial medianya, ada Instagram, ada YouTube. Wah banyak karena ini memang zamannya sosial media. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi live di YouTube suka ngomong Instagram. Kalau lagi di live di Facebook suka ngomong di live TikTok. Sebaliknya juga gitu. Tapi puji Tuhan kita ada semua karena anugerah Tuhan. Jangan lupa siapkan perjamuan suci. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara siapkan roti dan anggur. Kalau saudara tidak punya roti dan anggur, saudara bisa pergi sebentar sejenak keluar ke supermarket atau ke Alfamart, Indomart untuk membeli cracker, biskuit atau sirup untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan terakhir di bulan Desember ini. Karena bulan depan kita sudah memasuki bulan yang baru, tahun yang baru. Ya. Saudara yang di Facebook, shalom. Saudara bisa bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp. Nah, saya ingin berdoa kembali untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam ekonomi, karir, dagang, bisnis, usaha, dan keuangan. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini secara live di minggu pertama di bulan Desember ini, bulan sukacita dan anugerah, aku berdoa buat ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan keadaan ekonomi keuangan kami, berkatilah pekerjaan, dagangan, usaha, bisnis kami, sehingga semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, angkatlah mereka, berkatilah mereka, bawa mereka ke dimensi Tuhan yang baru, dimensi berkat, dimensi promosi, dimensi anugerah yang nyata Tuhan sediakan bagi umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan, mereka yang punya hutang pihutang, mereka yang sedang bingung untuk bayar cicilan, bayar kontrakan rumah, bayar gaji karyawan, bayar tunggakan ini dan itu, Tuhan tolong. Tuhan buka jalan. Namamu adalah Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Selama kami percaya tidak bimbang miring kiri, miring kanan, itu yang akan kami dapati dari Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan iman orang percaya. Tuhan tidak akan membiarkan doa orang benar. Aku percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Saudara, setiap kali saya doa itu selalu ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari kata-kata saya, dari doa saya, yang itu tertuju kepada saudara semua. Mungkin kita terpisah, berjarak dengan ruang dan waktu. Saya di Jakarta, saudara di Kalimantan. Saya di Jakarta, saudara di Malaysia. Saya di Jakarta, saudara di Timor Leste. Saya di Jakarta, saudara di Taipei, di Singapura, dan di tempat-tempat lain sebagainya. Tapi kita ini di bawah kontrol kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan Yesus itu melampaui dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara percaya ada kuasa Tuhan bekerja lewat doa-doa di ibadah malam hari ini. Sebelum kita masuk perjamuan suci, saudara boleh persiapkan dan saya akan menaikkan doa terakhir. Pokok doa terakhir di ibadah malam hari ini, saya ingin berdoa untuk kesembuhan dan mukjizat. Kesembuhan fisik, apapun itu. Apapun kelemahan tubuh saudara, apapun sakit penyakit saudara, saudara mungkin stres, saudara mungkin depresi, ini saatnya saudara menerima lawatan Tuhan, ini saatnya saudara menerima jamahan Tuhan, ini saatnya saudara menerima pemulihan seutuhnya dari Tuhan. Saya ingin berdoa, Roh Kudus yang akan menyatakan kuasa, mukjizat, kesembuhan bagi kita. Kalau saudara percaya, saudara mau imani, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun kepercayaan saudara, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang, saat ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya ulangi sekali lagi ya. Kepada siapapun yang sedang sakit, yang sedang lemah, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. This is your time for your healing perfectly. Okay? Allow me to pray for you everyone. Izinkan saya untuk berdoa buat saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit dijamah, disembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Yang lemah kuat, yang sakit pulih, yang terbaring bangun, sakit kanker, tumor, miom, kanker, tiroid, sembuh dalam nama Yesus. Benjolan menghilang, darah rendah disembuhkan, darah tinggi disembuhkan, penyakit-penyakit mata, rabun, minus, selindar, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya disembuhkan Tuhan. Telinga disembuhkan, jantung disembuhkan, paru-paru disembuhkan. Semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan umat-Mu. Yang malam hari ini menyaksikan live di Facebook ataupun di YouTube. Terima kasih. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terima kesembuhan sekarang ini. Terima pemulihan, anak-anak kecil, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan pria ataupun wanita, terima kesembuhan. In Jesus' name aku berdoa. Sembuh, 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 dan sembuh. In Jesus' mighty name.
Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya sudah berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan suci. Setelah itu kita dengar firman kabar baik di minggu pertama ini. Saudara akan diberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Saudara boleh ambil roti dan juga anggur. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sama-sama kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah roti yang diberikan bagi kami, umat manusia yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ini lambang tubuh Kristus yang terpecah di atas kayu salib, yang terpaku, yang tersalibkan, yang tercambuk, yang menyelamatkan hidup kami. Kami percaya melalui tubuh Kristus ini, hidup kami, sakit penyakit kami yang lemah telah dikuatkan. Lewat tubuh-Mu dosa kami ditanggung. Lewat tubuh-Mu pelanggaran kami ditanggung. Lewat tubuh-Mu sakit penyakit kutuk kami ditanggung. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, aku percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh yang diserahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami makan tubuh roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ora bataka yere. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita, saudara. Kita akan sama-sama berdoa pada hari ini. Inilah anggur perjamuan suci yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tuhan, kami percaya melalui penumpahan darah-Mu, melalui anggur perjamuan ini, dosa kami sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Pelanggaran kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami dibenarkan, kami dilayakkan, kami disucikan, kami kudus untuk selama-lamanya. Melalui darah-Mu tidak ada perseteruan antara kami dengan sorga, dengan Bapa di sorga. Kami menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, melalui darah-Mu kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat dilepaskan, bahkan yang terikat dibebaskan, dimerdekakan. Darah-Mu menguduskan, menyucikan kami, memberikan semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat, mereka yang patah semangat, melalui darah-Mu ditolong oleh Tuhan. Kami sambut darah-Mu, kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan, terpecah, tercurah untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami sehat, kami sembuh, kami diberkati. Kami bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan suci ini. Tuhan, kami berdoa. Kami ingin dengar firman-Mu hari ini. Berkati urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkannya. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya sambil rapin rambut ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini. Firman Tuhan akan berbicara tentang fight back. Sama-sama katakan dengan saya, fight back. Arti kata lainnya adalah melawan. Sama-sama katakan dengan saya, fight back. Ayo, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran live ini. Sama-sama katakan dengan saya, fight back. Oke, mari kita lihat dan kita simak kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Nah, saudara, mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12.
Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Peperangan kita bukan melawan manusia di bumi ini. Kita berperang melawan pemerintah, penguasa, dan kuasa dari dunia kegelapan ini. Dan berperang melawan roh-roh jahat di angkasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa peperangan orang percaya bukanlah melawan darah dan daging. Sama seperti dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-12. Dikatakan jelas, peperangan kita bukanlah melawan manusia di bumi ini. Kita berperang melawan pemerintah, penguasa, dan kuasa dari dunia kegelapan ini. Dan berperang melawan roh-roh jahat di angkasa. Jadi jelas musuh saudara dan saya, musuh orang percaya, bukanlah mereka yang terdapat darah dan dagingnya. Nah, permasalahannya, orang yang sering merendahkan kita, orang yang sering menjelekkan kita, orang yang sering memfitnah kita, orang yang sering membicarakan kita, mereka semua adalah bukan musuh kita. Mengapa mereka sudah jahat atas hidup kita, tetap kita bilang mereka bukan musuh kita? Karena mereka memiliki darah dan daging. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa musuh kita bukanlah manusia. Jadi Pak, Bu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anak muda. Musuh kita itu bukan mertua kita. Musuh kita itu bukan menantu kita. Musuh kita itu bukan ipar kita. Musuh kita itu bukan anak-anak kita. Musuh kita itu bukan bos pimpinan di kantor kita. Musuh kita itu bukan rival pelayanan kita. Musuh kita adalah penghulu roh jahat yang ada di angkasa. Jadi sorry untuk ngomong ini. Musuh orang Kristen, musuh orang percaya bukan mereka yang ngebom gereja. Saya ulangi sekali lagi. Dengarkan saya baik-baik. Musuh orang Kristen, musuh utama orang Kristen, musuh utama orang percaya, itu bukan mereka yang ngebom gereja. Itu bukan mereka yang membunuh para pendeta. Itu bukan mereka yang membakar kitab suci kita, Alkitab kita. Musuh orang Kristen, musuh orang percaya bukan mereka yang menyerang ibadah-ibadah kegiatan kekristenan. Musuh orang Kristen itu bukan mereka yang menyegel gereja, menutup gereja, membunuh biarawati, dan lain sebagainya, ngebom gereja, dan lain sebagainya. Mereka bukan musuh kita. Kalau sampai ada denominasi kekristenan yang mengutuki orang-orang yang ngebom gereja, menyumpahi orang-orang yang membunuh pendeta, dan lain sebagainya, saya berani yakin orang tersebut, denominasi tersebut, tidak membaca firman ini dengan baik dan benar. Betul, secara emosional manusia, ketika kita mendengar gereja dibom, gereja dibakar, pendeta dibunuh, ibadah dipersekusi, dan lain sebagainya, kita terasa miris. Rasanya kita marah, rasanya kita ingin balas. Tapi firman Tuhan menjadi patokan perlindungan orang benar, orang percaya. Bahwa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak boleh mengutuki seperti orang dunia. Kalau ada apa-apa, kami mengutuk kejadian ini, kami mengutuk kegiatan ini. Oh bukan. Orang Kristen, orang percaya punya prinsip firman Tuhan. Jika pipi kanan atau kiri kita ditampar, kita berikan pipi yang satunya lagi. Kita nggak punya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bukan hukum orang Kristen, itu bukan hukum orang percaya, itu hukum orang Yahudi. Hukum Musa. Kalau satu mati ganti 100, dua mati ganti 200, tiga mati ganti 300. Tapi orang Kristen pengikut Yesus, waktu ditampar pipi kirinya, kita berikan pipi kanannya. Waktu direndahkan, waktu dimaki-maki, waktu dikata-katain, waktu difitnah, waktu diintimidasi, waktu kita diserang, waktu kita dianiaya, gereja kita dipersekusi, pendeta kita dibunuh, gereja kita dibom. Kita cuma disuruh oleh Tuhan, tutup mata, lipat tangan, berdoa, berkati orang yang
menyakiti kita. Berkati orang-orang yang ngebom gereja kita. Berkati orang-orang yang telah menganiaya dan membunuh umat-umat Tuhan. Doakan. Tuhan, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan justru mengutuki. Bukan justru malah menyumpahi. Jadi ingat ya, kalau hari-hari ini di kantor kita lagi diomongin banyak orang. Kalau kita, dagangan kita lagi diomongin banyak orang. Kita difitnah, kita direndahkan, kita dikata-katain. Mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah penghulu roh-roh yang ada di langit-langit dunia ini. Haleluya. Nah, pertanyaannya saudara, siapakah musuh yang harus dilawan oleh hidup orang percaya? Kan tadi orang yang ngebom gereja nggak boleh kita lawan, nggak boleh kita kutukin. Orang yang ngebunuh pendeta, orang yang ngebakar gereja, orang yang memperkosa biarawati dan lain sebagainya, yang semena-mena, yang mendiskriminasi kekristenan, kita kan nggak boleh balas, kita kan nggak boleh mengutuki. Lalu siapa musuh kita? Siapa musuh orang percaya? Siapa musuh pengikut Kristus? Siapa musuh orang Kristen? Orang Kristen, pengikut Kristus itu punya musuh bebuyutan. Yang pertama, musuh bebuyutan kita adalah iblis dan antek-anteknya. Makanya firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tunduk kepada Tuhan Elohim, lawan iblis, maka iblis akan lari. Firman Tuhan gak pernah bilang, lawan musuh yang menampar kamu. Lawan orang yang memfitnah kamu. Lawan orang yang menjelekkan kamu. Lawan orang yang mempersekusi gereja kamu. Lawan orang yang membunuh dan mengebom gereja kamu. Enggak. Tapi firman Tuhan yang kita percayai, kitab suci yang kita imani, dia memerintahkan kita tunduk kepada Tuhan, lawan iblis, maka iblis akan lari. Satu-satunya firman kitab suci yang memerintahkan untuk kita melawan iblis hanyalah Bible saudara dan saya. Nggak ada toleransi buat iblis. Iblis itu bukan teman kita. Iblis itu bukan hopeng kita. Lawan. Injak. Karena dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Hancurkan pekerjaannya dengan kuasa darah Yesus. Dengan nama Yesus. Dengan firman Yesus. Iblis nggak boleh disembah. Iblis nggak boleh ditemani. Iblis nggak boleh dipartnerin. Lawan saudara. Lawan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita bisa. Jadi yang pertama, musuh kita adalah iblis dan segala tipuannya. Jadi ingat, kalau kita sudah suami istri, tiba-tiba ada perempuan yang godain kita. Tiba-tiba ada laki yang godain kita. Lawan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan orangnya kita bilang, dasar lu pelakor. Jangan. Kita tolak dalam nama Yesus. Blok nomornya, jauhi orang tersebut, cukup. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, musuh orang Kristen adalah hawa nafsu kedagingannya sendiri. Kepingin kelihatan hebat, kepingin dilihat hebat, dahsyat, kepingin lebih dan lain sebagainya. Hawa nafsu kedagingan kita yang harus kita kalahkan. Udah punya istri, pengen punya perempuan lain. Udah punya suami, pengen laki-laki lain. Kepengen dilihat lebih kaya, kepengen dilihat lebih jago dan lain sebagainya. Ini kedagingan yang harus kita lawan, saudara. Lawan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita lawan minta bimbingan, tuntunan Roh Kudus agar kita bisa dimerdekakan. Hidup kita pada akhirnya serupa seperti Kristus Yesus. Dan yang ketiga yang harus kita lawan adalah pikiran negatif kita. Kita harus lawan setiap pikiran negatif kita yang selalu memiliki asumsi-asumsi liar. Jangan-jangan Tuhan gak tolong saya, jangan-jangan Tuhan gak sembuhkan saya, jangan-jangan Tuhan gak selesaikan hutang saya, jangan-jangan sakit saya gak sembuh, jangan-jangan saya diusir dari rumah ini, nggak bisa bayar kontrakan. Jangan. Itu asumsi liar dari setan, saudara. Ngerti, saudara? Toko saya nggak rame-rame. Wah, apa jangan-jangan ada orang yang kerjainnya? Oh, enggak. Kalau kita bangunnya kesiangan, ya pasti sepi toko kita. Coba kalau kita rajin bangun pagi, buka toko pagi, berdoa sebelum kita berdagang, andalkan Tuhan, maka tokomu diberkati Tuhan. Daganganmu diberkati Tuhan. Pikiran liar, wah jangan-jangan suami saya jalan sama perempuan lain, jangan-jangan anak saya sakit, jangan-jangan begini, jangan. Wah itu harus kita lawan. Kita tengking dalam nama Yesus. Dan yang selanjutnya, musuh orang percaya yang harus dilawan, 1, 2, 3. Yang keempat adalah ketakutan dan kekhawatiran. Saya tahu orang percaya, orang Kristen punya rasa takut, punya rasa khawatir. Tapi mengalami ketakutan dan kekhawatiran hari lepas hari ini jadi penyakit. Yang membuat kita pada akhirnya meragukan kekuatan Tuhan, meragukan kekuasaan Tuhan, meragukan firman Tuhan, meragukan setiap perkataan dan janji firman Tuhan.
Harus kita lawan setiap ketakutan dan kekhawatiran ini. Saya masih punya Tuhan. Saya masih punya firman Tuhan. Saya masih punya Roh Kudus. Saya pasti ditolong, saya pasti dibela, saya pasti disertai. Dan berjalan bersama dengan Tuhan, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang gak pernah mataku lihat, telingaku dengar, hatiku rasakan, itu yang disediakan Tuhan untuk menolong hidup saya. Amin. Jadi harus dilawan, gak boleh takut, gak boleh khawatir. Lawan. Kita pasti punya kekuatan dari Roh Kudus. Dan yang kelima yang harus kita lawan adalah sakit penyakit. Tubuh kita ini baik Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit. Oke, kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Kita berdoa, tapi kita jangan mau menyerah sama penyakit. Karena tubuh kita baik Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit. Bilang, dalam nama Yesus, tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan orang sakit dijamah, disembuhkan. Tubuhku ada baik Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit. Sakit penyakit aku beritakan keluar dalam nama Yesus. Selain kita berobat, kita beriman, kita percaya Tuhan menyembuhkan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Dan yang selanjutnya, yang harus kita lawan adalah sumpah serapah kutuk orang lain. Mungkin orang tua kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin orang yang gak suka sama kita, yang nyumpahin, biar dagangan lo gak laris, biar kerjaan lo hancur, biar lo dipecat di kantor, biar usaha lo bangkrut, pelayanan lo semakin turun dan sebagainya. Lawan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Perkataan-perkataan sia-sia, perkataan-perkataan sumpah tidak berlaku, tidak terjadi atas hidupku. Aku anak Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku jadi kepala, aku terus naik, aku percaya, aku yakin semua kutuk diubah Tuhan menjadi berkat. Amin. Itulah musuh-musuh orang Kristen yang harus dilawan. Bukan mertua kita, bukan anak-anak kita, bukan tetangga kita, bukan orang-orang yang merendahkan dan ngomongin kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang harus dilakukan oleh hidup orang percaya dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, saudara dan saya jangan mau ditekan dengan masalah dan persoalan. Jangan mau ditekan dengan masalah dan persoalan. Betul, saya tidak pernah bilang dalam mengikuti Yesus kita nggak akan mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Dalam mengikuti Yesus kita akan mulus-mulus saja seperti jalan tol. Saya nggak pernah bilang begitu, saudara. Bahkan Bible pun tidak pernah bilang begitu. Tapi sebaliknya, dalam mengiringi Yesus, dalam mengikuti Yesus, meskipun ada tantangan, meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan, meskipun ada tekanan kehidupan, jangan lupa ada Yesus, ada firman-Nya, ada kuasanya yang pasti menolong kita, memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita sukacita damai sejahtera di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Jangan mau ditekan dengan masalah, jangan mau ditekan dengan pergumulan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Lawan dengan firman Tuhan, lawan dengan perkataan iman, lawan dengan kata-kata yang baik. Aku masih punya Tuhan, aku ditolong, aku dibela, aku disertai, aku pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, yang harus dilakukan oleh hidup orang percaya dalam menjalani hidup ini, jangan mau dibohongi oleh iblis. Jangan mau. Kalau kita sakit, sakitmu nggak sembuh. Ada suara di hati, ada suara di pikiran. Kamu nggak bisa bayar hutang. Suamimu diambil orang, rumah tanggamu pasti bercerai, dagangan kamu nggak laku-laku, masa depan kamu suram. Lawan, saudara. Suara-suara sumbang, suara-suara asumsi liar, lawan. Bagaimana saya bisa melawannya, Pastor? Lawan, panggil Roh Kudus, undang Roh Kudus, libatkan Roh Kudus. Tolong saya, Roh Kudus. Tolong saya, Roh Kudus. Bukankah Engkau berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11, Engkau punya rencana-rancangan yang dahsyat luar biasa bagi hidup orang yang mengandalkanmu. Haleluya. Amin. Dan yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh hidup orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, orang percaya jangan mau menyerah dan pasrah dengan keadaan. Don't give up. Jangan menyerah. Yang Tuhan mau kita berserah. Angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, kita akan melihat Tuhan turun tangan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita menangis di kaki Tuhan, bukan berarti kita cengeng. Sebaliknya kita tahu, pertolongan saya, pengharapan saya, kemenangan saya, perlindungan saya, bahkan mujizat saya, terletak di dalam tangan Tuhan. Orang Kristen, orang percaya, hidupnya nggak bisa jauh dari Tuhan. We need Him so much. We need God so much. We need Jesus so much.
more than anything. Lebih dari apapun. Saudara dan saya butuh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya butuh Tuhan. Amin. Jadi saudara harus lawan. Harus lawan. Harus lawan. Harus lawan. Harus lawan. Saudara, mengapa hidup orang percaya harus fight back? Kenapa sih harus melawan hal-hal yang di luar kebenaran firman, yang selalu menekan hidup kita? Yang pertama, karena status hidup kita adalah orang merdeka. Saudara dan saya ini orang merdeka. Kita ini orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dari tekanan, dari intimidasi apapun. Jadi ketika saudara ditekan dengan pergumulan, dengan masalah, saudara harus fight back, harus lawan. Bilang, saya ini orang merdeka. Saya nggak boleh ditekan sama masalah. Betul ada masalah, betul ada tagihan, betul ada sakit penyakit, betul ada cicilan, betul ada hutang, tapi saya nggak boleh ditekan. Sebaliknya saya harus berkuasa atas masalah dan pergumulan. Karena saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bagi tidak ada perkara yang mustahil. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, mengapa hidup orang percaya harus fight back melawan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, karena kita memiliki janji Tuhan yang hidup. Nah, kita ini masih punya janji Tuhan. Apa janjinya? Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Apa janji Tuhan? Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Apa janjinya? Dia tidak meninggalkan hidup saudara dan saya. Apa janjinya? Dia berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Itu udah jelas, clear. Kalau nyawa Tuhan sudah berikan, aduh, apalagi cuman utang, pihutang, pergumulan, pasti selesai. Masalahnya saudara percaya enggak? Masalahnya saudara beriman enggak? Masalahnya saudara berserah enggak sama Tuhan? Kalau saudara percaya, saudara beriman, saudara berserah, saudara akan menerima mujizat dan kemenangan dari Tuhan. Ingat ya, dalam menjalani hidup ini jangan menyerah, jangan putus asa, jangan mau ditekan, jangan mau dibohongi, tetapi sebaliknya, fight back, lawan balik, lawan balik. Kalau ada suara-suara sumbang, lawan dengan firman. Kalau ada intimidasi, lawan dengan firman, lawan dengan firman, lawan dengan ucapan kata-kata iman. Aku percaya Tuhan menolongku, aku disertai Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku tidak ditinggalkan Tuhan, Tuhan besertaku. Aku percaya hari ini aku diberkati, esok aku diberkati, sampai selama-lamanya hidupku diberkati. Walaupun aku harus pergumulan, lewati masalah, lewati tantangan, aku keluar lebih daripada pemenang. Karena itulah kebenaran dan janji firman Tuhan dalam hidupku. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan yang saudara berikan. Dan hari ini minggu pertama di bulan yang baru, saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, saudara bisa memberikan dan mengembalikannya di nomor rekening di bawah ini. Saya mengucapkan terima kasih sebagai gembala jemaat atas persembahan yang saudara berikan dan juga perpuluhan yang saudara kembalikan ke gereja Tuhan. Ingat, persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan dan kembalikan, kami pergunakan untuk pelayanan gereja Jesus Christ Church untuk mendoakan orang-orang sakit. Kiranya setiap taburan, persembahan, dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan dan kembalikan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, itu saja ibadah kita hari ini. Selamat memasuki hari yang baru, minggu pertama di bulan Desember di tahun Shine and Glory. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, pengurapannya, anugerahnya, sukacita, damai sejahteranya, turun atas hidup kita, mulai malam hari ini sampai datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran dan anugerah firman Tuhan. Sama-sama kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom kita semua. Haleluya.